Kita juga bisa kita lihat tadi, kita ini penghasil, penjual, pengekspor kopi, salah satu yang terbaik di dunia. Kita ingin juga menjual barang-barang prospektif Indonesia seperti sarang burung walet, memastikan ekspor menjadi salah satu pengait devisa untuk Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan kita bisa berevolusi, berubah dari negara penjual barang setengah jadi dan barang mentah menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Saya ucapkan terima kasih Ibu Gubernur atas binaannya. Jawa Timur menjadi salah satu eksportir dari barang-barang ekspor Indonesia ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh pembicara dan juga peserta di acara Mahapreneur 8. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf atas sedikit ketidaknyamanan yang terjadi atas kendala teknis yang sedang kami alami di sini. Nah, kegiatan kami ini sebagai informasi Mahapreneur 8 merupakan kegiatan yang secara berkala dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen bekerjasama dengan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Husnul Rofida sebagai moderator yang akan mengawal jalannya kegiatan pada hari ini. Nah, di sini sudah hadir beberapa pembicara kita ya. Kegiatan kita ini akan diisi dengan topik utama yaitu Create Export Opportunities in the World of Virtual Business to Infinity and Beyond. So, mungkin nggak bertulang lama-lama ya, mungkin akan kita mulai. Sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ida Zuhro selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada kegiatan Mahapreneur 8 kali ini. Silahkan Bu Ida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati sekaligus juga saya muliakan, alhamdulillah terima kasih sekali atas kehadiran dan kesediaan Ibu Wike Adiwongso, Dubes Indonesia untuk Slovakia. Selamat siang atau selamat pagi sini. Kemudian Bapak Suyoto Rais dari Ketua Umum Dewan Pengawas IJB-Net. Demikian juga Pak Fernanda yang sudah bergabung bersama kami 1 jam yang lalu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan teknis yang ada pada hari ini. Kita sudah siapkan, ternyata memang Malang ini agak-agak susah untuk sinyalnya Ibu, seringkali gangguan gitu. Kemudian Bapak Ketua Program Studi Manajemen Bapak Dr. Marsudi yang sudah menginisiasi dan mendorong Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen untuk mengadakan kegiatan Mahapreneur sudah sampai ke 8 ini ya. Dan tentunya para mahasiswa yang saya banggakan dan diiringi dengan dosen pendamping. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk Malang adalah siang ini sudah sampai di jam 2 siang. Kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Semoga sehat ini selalu bersama kita semua sehingga kita bisa berjuang untuk memajukan bangsa bersama. Terima kasih kepada semua narasumber, insya Allah nanti akan memberikan yang terbaik ya. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sudah membawa pencerahan kepada kita, khususnya yang di Muhammadiyah yang beragama Islam ini menuju kepada dinul Islam.
Seperti kita ketahui bersama, ekspor adalah satu unggulan ya, atau juga prioritas bagi pemerintah kita untuk mendapatkan devisa negara, bentuknya itu ekspor produk ataupun jasa, di mana selama ini tentu banyak sekali kendala yang kita hadapi meskipun merupakan satu andalan bagi pemerintah untuk menghasilkan devisa karena dampaknya luar biasa. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan para narasumber bahwa sebenarnya potensi ekspor kita ini luar biasa, namun demikian masih ada kendala yang tentunya kendala ini akan terus dicarikan solusinya oleh pemerintah agar ekspor yang tentunya mempunyai pasar yang sangat luas ini bisa kita tingkatkan dan bahkan nantinya bisa membantu perekonomian kita agar kita bisa menghasilkan devisa yang besar dan pada akhirnya mendorong kepada stabilitas nilai tukar kita dan tentu implikasi logisnya menuju kepada kemakmuran masyarakat bersama. Saya tidak akan berpanjang lebar untuk bisa memberikan ceramah karena sebenarnya kami ingin mendengar secara langsung dari Ibu Wike, Pak Fernanda ataupun Pak Suyoto nantinya untuk bisa memotivasi para mahasiswa kami. Kami menyampaikan tadi bahwa mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sekitar 5.000 Bapak Ibu, sehingga kalau kita pandang sebagai aset bangsa, sumber daya manusia ini yang nanti akan menentukan kemajuan ekonomi kita, terutama yang dari Fakultas Ekonomi ini, potensi ekspor sangat luar biasa, terutama yang dihasilkan oleh UMKM. Namun demikian UMKM kita apakah bisa merespon kebutuhan meskipun sebenarnya demand-nya cukup besar, tapi apakah produk-produk yang diinginkan oleh konsumen luar negeri ini bisa kita penuhi, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wike, standarisasi ini diperlukan agar kita bisa masuk ke negara-negara sasaran. Pak Fernanda sudah menyampaikan bahwa Indonesia, khususnya yang Jawa Timur tadi, merupakan potensi ekspor yang luar biasa, bahkan bukan hanya potensi, tetapi sudah direalisasi, khususnya dari produk-produk tadi itu perhiasan, kemudian hasil-hasil laut, dan ada manufaktur dengan sasaran utamanya 5 negara besar. Tentu kita berharap juga nanti negara-negara lainnya di luar 5 negara besar untuk ekspor dari Jawa Timur ini bisa diperluas, terutama tadi Ibu Wike sudah menyampaikan sebenarnya untuk pasar Slovakia juga sangat-sangat besar, hanya sayangnya ternyata produk itu diterima bukan langsung dari Indonesia, tetapi sudah melalui jalur distribusi yang sangat panjang dan ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita mau membeli juga dari Indonesia juga. Tapi ada harapan besar, tadi Pak Fernanda sudah menyampaikan bahwa yang tadinya Indonesia menghasilkan produk mentah tetapi sudah diproses menjadi mempunyai nilai tambah, pada akhirnya nilai tambah itu bisa kita ekspor menjadi nilai yang lebih besar lagi. Saya kira informasi yang semacam ini sangat luar biasa bagi kami karena kami dari dunia akademisi hanya tahu teori barangkali, tapi harus didekatkan dengan dunia nyata dan ingin mempercepat bagaimana perkembangan ekonomi ini yang ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi. Pasar tidak lagi terbatas hanya pada lokasi atau wilayah atau negara tertentu, tetapi bisa terbuka secara luas. Sehingga kalau kita tarik dalam teori pemasaran kami, tentu marketing mix khususnya dari place ini sudah tidak menjadi kendala lagi karena borderless-nya itu sudah sangat luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang tiada terhingga dan kesabaran dari Ibu Wike, Pak Fernanda, Pak Suyoto. Mohon maaf sekali tidak, kita ini sudah sangat senang gitu ya. Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami. Saya juga tidak menyangka mahasiswa bisa mengundang para pakar di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini yang pertama untuk dilanjutkan kepada kerjasama yang lebih real lagi sehingga kami bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mewujudkan negara Indonesia lebih maju lagi. Kita buka bersama acara Mahapreneur 8 ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dekan karena sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Langsung saja mungkin saya beranjak ke step berikutnya ya, yakni pemaparan dari Ibu Adiatwidi Adiwoso MA atau sering kita sapa dengan Bu Wike. Beliau merupakan duta besar Indonesia untuk Slovakia. Sebelumnya juga menjadi duta besar untuk Spanyol, pernah menjadi kepala deputi di New York, Belgia, dan juga di Kementerian Keuangan. Nah, selamat pagi Ibu Wike. Selamat pagi ya waktu di Slovakia. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bu Wike. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya seperti itu. Nah, begini Bu, nanti silahkan Ibu kami berikan waktu 30 menit untuk memaparkan materi Ibu, dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Jadi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan bisa langsung dicantumkan di kolom komentar Zoom begitu ya. Monggo, tanpa berlama-lama lagi, Bu Wike, silahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Ida Suhro. Saya hormati juga Bapak Ketua Jurusan, Bapak Dr. Marsudi, Pak Fernandan, Pak Sunyoto, para bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang menghadiri, para mahasiswa yang saya banggakan, juga bapak-bapak dan ibu lain yang hadir. Selamat siang, saya masih pagi di sini. Tadi subuh udah siap-siap. Ini adalah merupakan suatu kebanggaan buat saya pribadi maupun KBRI Bratislava untuk diberi kesempatan untuk berbicara di depan Universitas Muhammadiyah Malang. Saya waktu diminta oleh Pak Marsudi untuk memaparkan mengenai kesempatan ekspor di Slovakia ini, saya agak sedikit kaget. Karena Slovakia ini adalah negara yang kecil, tidak banyak orang yang di Indonesia tahu mengenai Slovakia, mereka lebih mengenal Cekoslovakia. Tapi alhamdulillah Slovakia ini sudah mulai diakui di Indonesia. Jadi kita di KBRI ini yang sudah berusia 25 tahun ya, agak sedikit sibuk akhir-akhir ini, bukan saja kedatangan oleh dari DPR, tapi juga pengusaha-pengusaha sebelum pandemik. Jadi untuk mempersingkat waktu, izinkan saya sedikit memberikan kerangka pemaparan saya. Saya mengambil judul yang disampaikan adalah menciptakan peluang ekspor dalam dunia bisnis virtual. Oke, kerangka presentasi saya adalah diawali dengan bagian 1. Oke, bagian pertama adalah perkembangan virtual business di Indonesia, mungkin akan secara singkat. Bagian kedua adalah pandemi COVID-19, yang dimana kita semua bekerja dengan new normal karena keadaan, dan bagian ketiga berkaitan mengenai peluang ekspor Indonesia di Slovakia. Bagian keempat mengenai hubungan ekonomi Indonesia-Slovakia di masa pandemi COVID-19. Inilah upaya-upaya dari KBRI bagaimana untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Slovakia. Dan bagian keempat adalah program KBRI Bratislava bisnis virtual ini karena akibat dari tidak ada waktunya orang untuk melakukan shopping ya atau berbelanja secara sendiri personal dan lebih efisien untuk melalui online. Dan dulu bisnis itu dilakukan via email, tapi sering saya alami waktu saya masih di
Spanyol maupun di sini, sering di Indonesia itu tidak dijawab emailnya. Jadi kadang-kadang kita menjawabnya susah juga KBRI dengan tuntutan dari pengusaha-pengusaha di luar negeri. Next one, startup di Indonesia seperti sudah tidak di sini di Slovakia ini tidak cepat berkembang seperti di Indonesia. Jadi kita menyampaikan bahwa dekakorn dan unicorn di Indonesia cukup pesat, khususnya juga lebih dalam keadaan COVID-19 ini. Dan kita juga kalau di sini sekarang sudah karena tuntutan keadaan situasi mereka mulai meningkatkan penggunaan internet dan kita tidak ada di dunia. Jadi selalu kita tampilkan bagaimana orang Indonesia sangat sangat tinggi menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang pergi kita melihat sejak bulan Maret 2020 ini ada COVID-19 ini sudah merubah seluruh kehidupan di dunia. Seperti dimanapun juga, mungkin di Indonesia belum lockdown, tapi di Eropa distancing, work from home. Bahkan saya punya acara rencana kegiatan 3 minggu from home yang biasanya kita tidak bisa semua. Mulai kita tergantung pada masalah kita punya screen ya, virtual semuanya. Nah, kita sudah mulai dituntut untuk merubah cara berpikir, cara bekerja maupun sistem. Dan ini pun di sini pun aktivitas ekonomi juga ditutup ya, cuman hanya supermarket seperti yang terjadi sekarang di Indonesia, hanya supermarket dan instansi-instansi yang penting saja. Jadi kita pun di sini pun semua perbatasan ditutup, meskipun di sini ada 27 negara, tapi tiap negara berusaha untuk melindungi negaranya masing-masing dengan menutup lalu lintas, kecuali untuk barang-barang produk-produk makanan saja. Kalau di Indonesia itu kan kita tidak menghadapi hambatan-hambatan perbatasan, tapi kalau di sini sangat berdampak terhadap lalu lintas produk makanan di sini. Dan solusi ya kita video conference, webinar, virtual meetings, virtual business matching. Nah ini yang akhirnya kita berfokus sejak bulan Mei tahun yang lalu, bagaimana how to mengatasi permasalahan yang biasanya kita ketemu, kita berdiskusi, berdebat, dan ini semua dilakukan secara virtual. Next. Nah, saya perkenalkan sedikit mengenai sehingga ada gambaran yang jelas. Slovakia itu tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara tradisional dalam masalah ekspor. Ini adalah negara-negara non-tradisional. Ini Slovakia tidak beda dengan Polandia, dengan Ceko dan Hongaria, karena ini merupakan negara yang baru masuk ke Uni Eropa, karena mereka sebelumnya adalah negara-negara di bawah Rusia komunis, jadi mereka masuk ke Uni Eropa sejak tahun 2004. Nah, jadi hubungan diplomatik kita Indonesia dengan Slovakia dimulai
ketika Slovakia melepaskan diri dari Ceko pada tahun 1993. Kita adalah merupakan negara yang salah satu pertama yang mengakui pelepasan dari Slovakia ini. Slovakia ini negara landlocked, jadi kita kalau mau ekspor ikan ini tidak begitu banyak. Mereka menyukai ikan, mereka lebih pada suka dengan unggas, dan mereka mempunyai perbatasan dengan Polandia, Ukraina, Hongaria, Austria, dan Ceko. Jadi Slovakia ini terletak di hatinya Eropa. Jadi itu di tengah-tengah. Dia dekat kemanapun juga, dan negaranya tidak terlalu besar dengan penduduk 5,4 juta. Ini adalah dari 4 negara yang tadi saya sebut. Ini adalah satu-satunya negara yang sudah memasuki Eurozone. GDP mereka adalah 2,5%, ya, dan tahun 2004 itu minus 4,8%, ya. Ini akibat dari COVID, dan pertumbuhannya itu sekarang tahun 2020 adalah minus 7,1%, tapi tahun 2021 diharapkan 6,9% plus. Dan hutang mereka adalah 48% dari GDP, dan per kapitanya, income per kapitanya dia masuk 19.000, cukup tinggi, namun dibandingkan dengan negara Eropa yang lain masih termasuk yang tengah-tengah. Jadi ini adalah latar belakang Slovakia. Mungkin tidak begitu banyak yang mengerti Slovakia karena biasanya dikaitkan dengan Cekoslovakia. Namun kita sudah tahu bahwa 28 tahun yang lalu mereka sudah lepas dari Ceko. Nah, dalam perdagangan, volume perdagangan dengan Slovakia ini menunjukkan bahwa Januari sampai Mei 2021 ekspor Indonesia ke Slovakia adalah 10,7 juta USD. Ini agak turun, terus terang aja, karena beberapa kendala yang kita hadapi. Dan kita import dari Slovakia adalah 6 juta US dollar. Nah, nanti akan saya jelaskan next one. Nah, inilah produk potensial Indonesia di pasar Slovakia. Banyak sekali food and beverage, yaitu kopi, rempah, vanila, bioproducts, makanan kaleng. Dan yang kedua adalah berkaitan masalah karet, khususnya karena Slovakia ini adalah satu negara yang otomotif, manufaktur otomotifnya tinggi, sehingga dibutuhkan karet khususnya untuk ban. Dan timah juga dalam rangka otomotif, industri otomotif, dan aksesoris kendaraan seperti setir, skrup, belt, segala macam itu juga sudah masuk ke Slovakia ini. Nah, berkaitan minyak sawit dan turunannya, mungkin turunannya bisa masuk ke sini. Tapi kelapa minyak sawit ini kita sedang menghadapi permasalahan dengan Uni Eropa sekarang. Ini aku ngetik di Zoom ya, kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar gitu. Beberapa negara sudah memban, menolak penggunaan minyak kelapa sawit untuk bahan makanan. Jadi kalau kita beli makanan lalu dikatakan bahwa ini mengandung minyak kelapa sawit. Jadi ini yang sedang kita perjuangkan, semua perwakilan di Uni Eropa untuk bisa menggagalkan upaya penolakan terhadap minyak sawit. Dan juga aksesori telepon ya yang dibutuhkan mendukung perusahaan-perusahaan di Slovakia ini. Next slide. Nah, ini adalah sektor unggulan Slovakia.
dan otomotif terbesar per kapita, karena di sini ada perusahaan investasi dari Jerman sangat besar, Prancis, Korea ada perusahaan Kia, dari Jerman PW, ya, sama PW, Porsche juga ada di sini. Dari India, Jaguar dan juga Land Rover, ya. Dan ini adalah mereka ekspor ke Eropa, bahkan juga pernah ke Indonesia, tapi akhir-akhir ini tidak. Dan juga kita mengimpor dari Slovakia itu adalah pesawat dengan 2 awak yang kecil, yang sangat ini. Waktu itu kita sempat beli 9 pesawat kecil untuk provinsi-provinsi, dan juga biometrik digunakan oleh Polri kita untuk melihat untuk kalau kita ada teroris itu menunjukkan apa dia punya sidik jari, ya, dan juga pembelian kita untuk alutsista, alat utama sistem pertahanan kita, dan juga kita melakukan kerjasama penelitian di bidang gandum. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini yang belum bisa mendukung bisanya ditanam gandum tropik di Indonesia. Nah, ini adalah hubungan ekonomi Indonesia dan Slovakia masa pandemik yang tadi saya sampaikan, bahwa kita menghadapi sistem yang baru. Dulu sebelum COVID-19, pengusaha-pengusaha Indonesia datang ke Slovakia ini untuk menawarkan barang-barang maupun ikut dalam beberapa pameran. Begitu juga sebaliknya, dan melakukan hubungan tatap muka, ya. Namun karena COVID-19 kita harus mencari cara, dan mungkin bukan kita saja yang panik, tapi juga pengusaha-pengusaha ini yang kemudian mempunyai terdampak dari adanya penutupan atau lockdown ini. Namun demikian, hubungan Indonesia dan Slovakia tidak mundur. Selain itu, kami pun juga selalu melakukan hubungan antara pengusaha-pengusaha Slovakia yang mempunyai alat kesehatan, alkes, ya, seperti kebutuhan bisnis Indonesia atau bisnis Slovakia untuk menyambung. Jadi ada beberapa yang kita gunakan secara IT, meskipun kita di Bratislava sama-sama, namun kita tidak dapat bertemu, jadi kita melakukan secara virtual. Next one. Nah, ini ada beberapa program dari KBRI Bratislava dalam rangka mendukung peningkatan ekspor. Dalam 1,5 tahun ini, ya, kita melakukan house-nya. Ini saya rasa adalah tadinya waktu berpikir buat Indonesian house ini, kita pandang mungkin mana sih ada yang mau lihat gitu. Namun dalam keadaan pandemi saat bagaimana menjadi jembatan atau memfasilitasi antara pengusaha Indonesia khususnya virtual, khususnya UKM dengan pengusaha Slovakia ini. Jadi kami melakukan membangun virtual Indonesian House untuk dapat berkomunikasi 2 arah. Yang kedua adalah menyelenggarakan virtual business clinic khususnya untuk UKM Indonesia yang akan melakukan ekspor ke Slovakia. Dan saat itu dihadiri kurang lebih 300, ya, lebih dari UKM di Indonesia, dengan mengundang dua pihak dari
Slovakia dan dari Indonesia. Yang ketiga adalah business lunch dan business matching, nanti akan saya jelaskan. Dan keempat adalah business Indonesian. Peluncuran Virtual Indonesian House ini ya di depan akan selalu dengan dibuka atau didukung oleh Kementerian Luar Negeri secara virtual oleh Dirjen Amerika dan Eropa, Bapak Duta Besar Ngurah Swajaya, dan dari Slovakia ini perdagangan internasional. Jadi kita lakukan peluncuran ini secara virtual antara Indonesia dan dari TTI, yaitu Tourism and Environment, dan juga kebudayaan. Jadi ini dalam bahasa dua bahasa, Inggris dan Slovakia, dan juga sedang dilakukan dengan bahasa Indonesia. Ini akan di sini kita menampilkan juga profil dari perusahaan dan katalog produk dari Indonesia dan Slovakia. Kami harapkan dengan platform ini kedua bisnis di Indonesia maupun di Slovakia dapat melihat kemungkinan untuk melakukan perdagangan. Nah, ini terus terang aja ini Virtual Indonesian House ini adalah kelola dari KBRI semuanya. Kita tidak menggunakan konsultan maupun outsourcing. Jadi ini kita seluruhnya dilakukan oleh staf kami di KBRI ini. Dan tiap kali kita sedang memperbaiki virtual house ini dan mengupayakan untuk mengikuti tren dari masyarakat yang mungkin lebih menginginkan secara infografis atau animasi. Dan biasanya terlalu panjang dengan baca penjelasan tertulis itu agak melelahkan. Jadi kami sedang berupaya untuk tiap kali memperbaiki sesuai dengan tren yang ada saat ini. Dan dalam menyusun Virtual Indonesian House, kami menggunakan teori marketing. Ini dulu adalah Virtual Indonesian House yang kami siapkan. Jadi kalau mau dicek silahkan dengan www.indonesianhouse.sk. Dan kami kalau memang ada kritik mohon kami disampaikan sehingga kami dapat memperbaiki. Ini adalah foto dari salah satu toko yang menjual produk Indonesia, yaitu Divine Spices. Dia mengimpor vanili dulu, kopi, dan juga beberapa produk kelapa, ya seperti gula, kelapa dan lainnya. Next one. Nah ini dalam penyusunan VIH kita menggunakan teori marketing di mana kita menggunakan 5W dan 1H. Jadi semoga konten dari pemasaran kita lewat Virtual Indonesian House ini sesuai dengan keinginan yang membutuhkan. Next one. Nah, pada tanggal 9 Juni tahun 2021 ini kami melakukan virtual business clinic, ya, yang pendaftarannya 544 UMKM, tapi yang hadir adalah 300 lebih. Ya, kami sangat terkesima bahwa begitu dari beberapa industri, food and beverage, elektronik, raw materials, furniture, dan byproduct. Ini memang yang ingin kita masuk merebut pasar khususnya di Slovakia dan juga di Eropa Tengah dan Timur ini. Jadi kita mengundang 2 narsum dua dari Indonesia, dari Kementerian Perdagangan untuk menjelaskan bagaimana
UMKM melakukan ekspor ke luar negeri, dan 2 dari Slovakia, ya dari Menteri Perekonomian, dan dari Sario, itulah suatu agensi untuk perdagangan, sehingga mereka memberikan bagaimana cara memasukkan barang produk dari luar ke Slovakia. Dan ini telah diterima atau disambut oleh UMKM Indonesia, bahwa dengan ini kita KBRI akan berupaya untuk membantu para eksportir dan mencarikan local partner. Ini karena sangat penting. Yang penting adalah kalau kita melakukan ekspor, kita membutuhkan local partner di Slovakia ini. Dan dalam hal ini sebaliknya juga, kalau perusahaan Slovakia ingin mengirim barang ke Indonesia, kita juga memberi fasilitas mencarikan local partner di Indonesia. Jadi ini virtual business clinic yang khusus untuk UMKM ini dalam rangka mendukung UMKM Go Global, dengan harapan kita bisa mendorong dan membantu para UMKM untuk dapat mengekspor ke negeri. Nah, yang ketiga adalah business launch dan business matching. Business launch ini sudah kita lakukan sejak tahun 2019. Tahun ini adalah tahun yang ketiga. Tahun lalu adalah peluncuran dari Virtual Indonesian House. Pada tahun 2021 ini kita mempunyai tema Business Without Boundary, Expanding Market Access for Indonesian and Slovak Businessmen. Jadi business launch ini dihadiri oleh pejabat pemerintah Slovakia dan juga pengusaha-pengusaha Slovakia yang telah atau terkait dengan Indonesia. Nah, dan dalam pertemuan tahun ini kita melakukan business matching. Kita ada 6 perusahaan Indonesia dan 6 perusahaan Slovakia yang melakukan business matching dengan virtual. Dan kita disambut baik oleh kedua belah pihak. Yang business matching ini ada yang food and beverage, alusista, dan otomotif. Jadi ini adalah suatu terobosan yang baru yang kita juga mengajak pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin melakukan bisnis virtual dengan pengusaha Slovakia. Kami juga akan melakukan fasilitas bagaimana melaksanakannya. Dan dalam beberapa minggu ini Kementerian Luar Negeri juga akan melakukan yang disebut Indonesia Center and Eastern Europe, yaitu INASE. Ialah suatu pertemuan bisnis antara Indonesia dengan negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang dilakukan selama 4 hari ya. Ya, dan ini akan mengundang semua bisnis kita, semua perwakilan di daerah Eropa Tengah dan Eropa Timur itu mengajak pengusaha-pengusaha setempat untuk hadir dalam kita sampaikan INASE itu untuk dapat bergabung dalam acara itu dan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang tertarik untuk masuk kepada daerah Eropa Tengah dan Eropa Timur. Sebagaimana diketahui bahwa daerah ini adalah daerah yang mempunyai potensi cukup besar bagi ekspor Indonesia, namun masih termasuk non-tradisional. Jadi ini yang sedang Kemlu dan seluruh perwakilan daerah kawasan ini sedang berusaha untuk mendongkrak bagaimana membuka pasar di sini. Tadi seperti saya sampaikan bahwa selama ini ada sejumlah produk Indonesia yang ada di market Slovakia, namun ini datangnya bukan langsung dari Indonesia, tapi biasanya banyaknya dari Belanda, dari Jerman. Tadi juga disebut oleh Pak Reza mengenai Mayora. Mayora ini base-nya ada di Polandia,
ya di Warsawa dan Rusia. Nah, ini adalah susahnya kalau di Rusia itu barang kita tidak bisa masuk ke sini. Jadi kita harus mempunyai lokal partner yang di Uni Eropa. Nah, sehingga standar-standar itu harus bisa telah dipenuhi sehingga mudah untuk bergerak di antara negara-negara Uni Eropa. Nah, yang kita hadapi yang sekarang adalah dengan produk-produk Indonesia di Uni Eropa, selain kelapa sawit, yaitulah produk-produk yang harus memenuhi standar dari Uni Eropa. Banyak sekali pengusaha kita datang dengan bawa produknya ke tempat perwakilan atau ikut pameran, tapi tidak bisa masuk ke Uni Eropa karena belum melewati standar-standar yang dilakukan oleh Uni Eropa. Jadi itu satu yang saya tekankan beberapa dari UMKM waktu ada bisnis klinik itu memastikan bahwa mereka sudah mempunyai standar dari Uni Eropa. Pernah lintas untuk adanya kerjasama laboratorium ya dengan laboratorium Uni Eropa di sini salah satu negara seperti Slovakia berkaitan masalah pangan dan beverage dengan salah satu laboratorium di Indonesia sehingga itu bisa lepas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain ini tadi Pak Reza juga menyebutkan karena sejak pandemi ini masalah transportasi adalah masalah yang menjadikan kendala dalam 1,5 tahun ini. Saya sudah melihat bahwa produk Indonesia sudah mulai berkurang karena berkaitan masalah transportasi dari Indonesia ke Uni Eropa. Sekarang transportasi itu sudah 3 kali lipat harganya dibandingkan sebelum pandemi. Jadi ini adalah satu yang kendala yang kita harus hadapi dan banyak sekali yang sekarang menggunakan transport udara yang harganya juga berlipat-lipat ganda sehingga ini di pasaran ini kurang dapat bersaing harganya dengan yang lainnya. Dan satu lagi yang mungkin saya hadapi adalah masalah packaging, kemasan dari produk Indonesia yang kadang-kadang sangat kualitasnya sangat rendah sehingga tidak bisa bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat kita perhatikan karena kalau saya dapat barang atau yang ingin dipasarkan di Slovakia ini bungkusannya atau packagingnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini kadang-kadang mintanya jadi raw komoditas yang mentah sehingga mereka bisa melakukan pembungkusan yang lebih baik lagi di sini. Tapi dengan adanya virtual business ini kita merasakan lebih efisien, tidak lagi harus terbang jauh 16 jam ke Indonesia atau 17 jam. Mereka sudah bisa berkomunikasi langsung dengan pengusaha-pengusaha. Jadi kalau kita bilang saat ini pengusaha-pengusaha sedang menghadapi dampak dari COVID ini dan mengalami kesulitan, at least ada sedikit irit ongkosnya. Namun demikian tidak lepas dari berbisnis, biasanya mereka ingin melakukan tatap muka pada suatu saat ini. Dan beberapa 2 tahun ini kami juga mendorong pengusaha-pengusaha Slovakia untuk menghadiri pameran secara virtual. Namun karena belum biasa mungkin, ini harus terus dikembangkan adanya pameran virtual yang sangat mendukung dan memudahkan para pengusaha, khususnya dalam melakukan penampilan bisnis secara virtual adalah perlunya detail mengenai spesifikasi dari produk itu dan ukurannya dan penyampaiannya
itu adalah sangat penting. Itu akan memudahkan kita semua dalam melakukan usaha secara virtual. Di samping itu kita 2 minggu, 3 minggu lagi karena kita menggunakan kesempatan relaksasi, kita akan menyelenggarakan Indonesian Bazaar. Oh, ini foto business lunch, ya, itu ada dirjen dari Slovakia dan dirjen dari Indonesia dan dirjen PEN dari Menteri Perdagangan, dan ini foto dari virtual meeting yang diadakan di KBRI ini. Nah, ini adalah rencana kita untuk mengadakan Indonesian Bazaar, yang salah satu adalah penjualan produk-produk Indonesia. Ini kita menggunakan kesempatan relaksasi di Slovakia, meskipun masih sangat berhati-hati, kita akan menerapkan juga protokol COVID-19, tapi ini adalah salah satu bagaimana kita akan melakukan penampilan produk-produk Indonesia yang ada di sini dan juga memperkenalkan hal-hal yang lain. Tadi disampaikan bahwa Jawa Timur salah satu adalah produk perhiasan, ya. Itu juga bisa yang satu bergerak di bidang food and beverage, yang satu akan bergerak pada produk seperti perhiasan dan barang-barang yang tidak daluarsa, ada waktu daluarsanya. Jadi ini kita gunakan mereka juga melakukan pemasaran barang-barang kita juga di sini. Sudah ada beberapa toko makanan yang ingin juga makanan dari Indonesia. Jadi khususnya di sini tuh masyarakat Indonesia itu cuma 86 ya. Kita berusaha sedemikian rupa untuk tetap mempromosikan produk-produk Indonesia, dan saya yakin itu dapat tumbuh. Nah, karena selama ini Indonesia hanya dilihat sebagai negara untuk liburan. Mereka hanya tahu Bali. Jadi ini adalah upaya dari kami di KBRI adalah untuk selalu mengenalkan gastronomi Indonesia. Untung kita ada satu restoran Indonesia di Bratislava yang semakin hari semakin disukai karena kita mempunyai rasa yang berbeda. Jadi dengan kita memperkenalkan gastronomi diplomasi dengan harapan produk-produk food and beverage kita dapat masuk ke pasaran itu. Demikian paparan saya untuk sementara, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wike atas paparannya. Nah, dari paparan Bu Wike tadi sebenarnya kita dapat banyak sekali insight terkait potensi ekspor antara Indonesia dan juga Slovakia seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya akan ada sesi Q&A. Nah, ini setelah kami cek, Ibu, banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik itu utamanya di Google Form ya. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu juga, karena kita juga pengen bareng-bareng nih dengerin materinya dari Pak Reza ya, Pak Fernanda. Jadi mungkin untuk Q&A-nya saya batasi hanya satu pertanyaan. Nah, ini akan saya bacakan pertanyaannya, Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan dari UMKM Jaya Batik, ya, merupakan salah satu UMKM yang ada di Jawa Timur. Pertanyaannya, bagaimana UMKM yang ada di Jawa Timur atau mungkin UMKM lain yang ada di Indonesia, utamanya dalam proses untuk membranding
dan peluangnya di pasar Slovakia sendiri itu seperti apa, Ibu? Begitu. Terima kasih. Saya tadi lupa waktu kita bisnis coaching, bisnis klinik untuk UMKM itu, kami mengundang sebetulnya dari perusahaan-perusahaan untuk mengirim profil-profil mereka ke kami, ya, dan kami masukkan kepada Virtual Indonesian House. Jadi sebelumnya kita tidak begitu banyak, tapi setelah bisnis klinik itu, kami ada kurang lebih 100 UMKM Indonesia, ya, bukan saja Jawa Timur, telah mendaftarkan ke kami dan juga mengirim profil dari mereka, dan kami masukkan ke Virtual Indonesia House, dan juga beberapa perusahaan Slovakia ada di situ, ya. Jadi kami semua mengundang perusahaan-perusahaan UMKM Indonesia, siapapun ingin melakukan branding atau melakukan promosi di pasaran Slovakia, kami sarankan untuk dapat mengirimkan ke Indonesian Virtual House. Jadi www.indonesianhouse.sk. Jadi mohon silahkan kirim saja profilnya. Terima kasih. Baik, nah ini info yang kalau kita nggak ketemu sama Bu Wika, kita nggak bakal tahu nih bahwasanya banyak sekali potensi ekspor ya, utamanya bisnis fashion ataupun bisnis yang lainnya ke Slovakia. Nah, nanti link lebih lanjutnya kemana kita bisa ngirimin misalnya, atau mau mengirimkan CV dan yang lain-lain bakal kita share juga di Zoom, begitu. Terima kasih banyak Bu Wika atas paparan dan juga materi yang sangat insightful sekali buat kami. Nah, sekedar informasi yang hadir di sini bukan hanya dari Jawa Timur, banyak juga ternyata ini dari kampus-kampus lain, dari UMKM dan juga dari pihak SMA juga, dari mahasiswa dan yang lain-lain. Jadi memang materi ini tuh sebenarnya potensial sekali untuk kita sampaikan, gitu Bu. Terima kasih Bu. Nah, untuk sertifikat nanti akan kami kirimkan. Monggo kalau misalnya Ibu berkenan untuk tetap stay bersama kita untuk masuk ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Fernanda, kami persilahkan. Oke, selamat siang. Saya beralih ke Bapak Fernanda Reza Muhammad MM. Bu Wika, terima kasih informasinya tadi, sangat penting. Sayang Ibu udah izin, udah live dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam kenal Bapak ya. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Insinyur Fernanda Reza Muhammad MM ini adalah Wakil Ketua Umum dari IJB.net, yaitu Indonesia Japan Business Network, dan juga merupakan expert di FTA or Free Trade Agreement Center Surabaya, dan juga owner dari PT Promosia Indonesia. Nah, Bapak Fernanda hari ini menggantikan Bapak Dr. Suyoto Rais yang kebetulan ada kepentingan mendadak, begitu ya Pak ya? Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya berikan waktu 30 menit mungkin untuk Bapak nggih, untuk memberikan pemaparan dan materinya terkait dengan topik kita hari ini. Silahkan Bapak. Baik, Mbak Kusnul sebagai moderator, mohon saya dibantu materinya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian mahasiswa FEB UMM ya. Ini mungkin kali yang kedua saya mengisi di UMM, tetapi sebelumnya mungkin yang saya di pasca sarjana. Perkenalkan, nama saya Fernanda Reza Muhammad. Saya dalam kesempatan ini mewakili Bapak Dr. Insinyur Suyoto Rais, Master Engineering. Beliau sebagai Ketua IJB.net. IJB.net adalah Indonesia Japan Business Network. Kebetulan saya adalah Wakil Ketua Umumnya. Dan kebetulan juga saya juga menjadi tenaga teknis di Export Center Surabaya. Bidang saya adalah bidang promosi dan strategi pemasaran. Jadi Export Center Surabaya ini di bawahnya Kementerian Perdagangan langsung. Jadi tadi Bu Wika sempat menyampaikan dengan Dirjen PEN, kami di bawah Dirjen PEN, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dari Kementerian Perdagangan. Baik, materi webinar kali ini adalah upaya membidik pasar Jepang dengan produk-produk Indonesia yang bermutu.
Silakan, next. Oke, mungkin bisa di full screen aja ya, lebih bagus ya. Supaya, karena terus saya kecil-kecil kalau nggak di full screen, nah itu lebih enak. Oke, masalah di Jepang adalah usulan solusi dari Indonesia adalah potensi pasar. Jadi di Jepang itu punya masalah-masalah tertentu yang menjadi potensi pasar dari Indonesia. Dan ini adalah salah satu peluang kita. Next. Nah, sekilas tentang Jepang ya. Kalau Jepang dibandingkan Indonesia, Jepang itu negara yang provinsinya juga sama dengan Indonesia, 34 provinsi, penduduknya sekitar 125 juta, cuman strata penduduknya agak berbeda dengan Indonesia. Jadi mereka negara yang termasuk di golongan negara maju. Silakan next. Bisa di next, Mbak. Nah, ini adalah masalah Jepang. Di Jepang ini sekarang memasuki masalah aging country, tahapan aging country, yang mana penduduknya Jepang itu mulai berkurang dan usia 65 tahun ke atas itu bertambah. Jadi 30% penduduk Jepang itu usianya di atas 65 tahun. Jadi mereka itu lebih panjang umur ya, panjang usia. Sedangkan di Indonesia sekarang generasi milenial kita, generasi produktif kita itu usianya itu antara 20 sampai 45 tahun itu sangat besar. Ini berbanding terbalik. Jadi di Jepang masalahnya adalah karena mereka banyak orang Jepang yang tidak banyak yang suka mempunyai keturunan, mereka menikah tapi tidak mempunyai keturunan. Kemudian karena mereka sudah banyak otomatisasi, jadi semuanya bisa dengan komputer, dengan mesin. Jadi produktivitasnya sangat tinggi, jadi tidak membutuhkan banyak tenaga kerja secara manusia. Jadi usianya juga yang usia 65 tahun ke atas itu sangat banyak. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini adalah salah satu peluang buat Indonesia, makanya banyak PMI kita yang di Jepang. PMI adalah pekerja migran Indonesia. Silakan next. Bisa di next ya. Nah, waktu saya cuma 30 menit nih. Nah, oke. Saya tidak bisa memberikan yang lama-lama, jadi saya akan memberikan dengan cepat. Yang penting para peserta webinar ini bisa tahu tentang informasi pasar dan peluang-peluangnya untuk bisa masuk ke Jepang. Ya. Kenapa saya membicara Jepang? Karena memang kali ini saya diminta mewakili Ketua IJBNet. Ini adalah gambaran tentang Jepang. Jepang itu perlu banyak pasokan pangan dari luar negeri. Jadi kalau misalnya menurut data dari FAO, Jepang itu kebutuhan pangannya itu swasembada pangannya sangat rendah. Mereka banyak membutuhkan impor, ya, karena memang mereka sangat sensitif sekali. Mereka sangat Jadi 5 tahun ke depan targetnya itu smart farming teknologi. Nah sekarang ini mereka sangat membutuhkan makanan impor dari luar yang tidak diproduksi di Jepang. Silakan next. Ini adalah komoditi utama yang diimpor oleh Jepang, ya, datanya sudah ada semua, dan Jepang itu terus terang saja banyak kebutuhannya yang diimpor dari Indonesia. Next. Oke. Kalau dilihat dari angka impor Jepang dari per negara asal, kita lihat di tahun beberapa tahun yang lalu, Indonesia itu sempat menempati 10 besar, beberapa tahun itu sempat 10 besar, tapi sekarang kita sudah terlempar dari 10 besar. Saya nggak tahu, di nomor 15 pun saya tidak melihat, tapi 2017 termasuk impor terbesar yang ke-10 di Jepang dengan nilai 22,3 miliar dolar importnya. Padahal kalau dari data dari Indonesia, Jepang masih salah satu negara tujuan utama ekspor oleh Indonesia. Tetapi kalau kita sebagai negara tujuan utama, ternyata dari Jepang sendiri itu bukan yang utama. Jadi masih banyak persaingan-persaingan. Inilah ada tugas-tugas kita, bagaimana bisa meningkatkan peluang untuk bisa menjadi eksporter yang paling tidak 10 besar lagi di Jepang. Next. Potensi pasar perikanan di Jepang. Nah, kalau saya bilang tentang perikanan, orang Jepang adalah negara yang paling besar potensi pakan ikannya. Orang Jepang itu paling suka makan ikan. Kalau di film-film atau misalnya di National Geographic mungkin atau di TV, kan kalian semua bisa lihat ya, orang Jepang itu suka seafood, ikan laut. Bahkan mereka diolahnya
apa ya, bukan mentah tapi fresh. Kalau bahasa mereka fresh, bukan mentah. Jadi bahkan mereka mau beli tuna itu dengan harga yang sangat mahal sekali, ya. Dan ini kebanyakan semua import. Mereka mengimpor dari negara-negara lain, salah satunya dari Indonesia. Sebagian besar ikan yang dikonsumsi Jepang itu ditangkap dan dibudidayakan di Indonesia. Next. Nah, negara yang paling banyak mengkonsumsi ikan, kita lihat di Jepang adalah nomor 5. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, Jepang itu 126.800.000 ya. Konsumsi ikan per tahunnya sekitar 69,9 kilo per penduduk, per orang per tahun ya. Kalau Maladewa nomor 1, tapi jumlah penduduknya hanya 366.000, karena Maladewa itu adalah negara kepulauan. Ya, tapi kalau kita lihat negara yang besar adalah Jepang. Korea Selatan negara nomor 6 dengan jumlah penduduk 51.500.000, konsumsi per tahunnya sekitar 59 kilo per tahun per orang. Jadi memang luar biasa. Dua negara ini adalah salah satu negara tujuan ekspor utama kita untuk produk-produk kelautan. Silakan next. Nah, ikan yang digemari di Jepang yang paling banyak ketersediaannya di Indonesia, ini sudah saya ada beberapa list yang bisa dilihat. Cumi-cumi, bahasa Jepangnya ika, itu di Indonesia adalah nomor 4. Di Indonesia adalah negara nomor 4 yang dari 90 negara. Kemudian maguro atau tuna adalah nomor 1, Jepang mengimpornya dari Indonesia. Sementara tuna sendiri disuplai oleh 119 negara. Kemudian salmon, kebetulan di Indonesia tidak ada, jadi kita tidak bisa suplai. Unagi dan sidat, sidat itu kalau bibitnya kita nomor 2, tapi kalau misalnya sudah dalam bentuk unagi, kita masih nomor 44 ya. Ini adalah salah satu peluang. Kemudian udang, kita termasuk negara nomor 3 yang importir yang diimpor dari Jepang, jadi kita termasuk tinggi. Jadi produk-produk kelautan ini merupakan produk bisa dikatakan produk apa ya, utama lah yang bisa masuk ke Jepang. Next. Potensi pasar sayur di Jepang. Nah, Jepang ini setiap tahun import 900.000 ton sayur dari luar negeri, termasuk Indonesia. Kecil potensinya, karena sayur-sayur kita belum sepenuhnya bisa diterima di Jepang. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan pestisida di Indonesia. Karena mereka ingin produk yang fresh dan organik. Nah, Jepang itu sangat hati-hati sekali terhadap penggunaan pestisida. Jadi kalau misalnya kandungan pestisidanya itu kalau nggak salah ya sekitar setengah ppm apa berapa, mereka nggak mau karena kandungan yang diharapkan mereka di bawah 0,2 ppm kalau tidak salah, sangat rendah sekali. Makanya kalau organik itu agak susah. Berarti kalau misalnya yang sekarang ditanam di daerah Malang sekitarnya, saya yakin belum bisa organik karena organik itu dites dari tanahnya 5 tahun sebelumnya belum pernah menggunakan pestisida atau pupuk, baru bisa dikatakan organik. Tetapi kalau misalnya sudah ada teknologi yang maju, misalnya dengan hidroponik, nah itu lain lagi. Yang itu yang masih bisa masuk ke sana. Itu luar biasa, kebutuhan sayur di Jepang luar biasa. Dan sementara ini banyak disuplai oleh beberapa pertanian yang ada di Jawa Barat. Next. Buah-buahan juga seperti itu. Di Jepang itu terbilang sangat rendah mengkonsumsi buah-buahan. Rata-rata per orang 140 gram per hari. Sedangkan di Indonesia 180 gram, masih lebih tinggi. Rata-rata dunia itu 200 gram. Tetapi buah-buah di Indonesia yang ada di Indonesia itu tidak ada di Jepang. Nah, ini adalah salah satu peluang. Mereka sangat suka sekali buah-buah yang ada di Indonesia. Kebetulan buah-buah ini tidak bisa ditanam di Jepang. Ya, seperti nanas, alpukat, ya, pisang. Itu tidak di Jepang tidak ada. Jadi pisang bukan pisang Cavendish ya, tapi pisang yang mereka suka itu adalah pisang kepok malah. Jadi pisang yang dari Kalimantan Selatan itu malah salah satu buah yang diminati oleh di Jepang. Silakan next. Potensi produk makanan minuman halal di Jepang. Nah, satu potensi unggulan di Jepang, kalau kita bicara tentang makanan halal, ini luar biasa ya. Kebetulan khusus untuk ini dan kebetulan lagi ini adalah salah satu disertasi saya
tentang peluang pasar, potensi pasar halal di Jepang. Jadi saya sangat paham tentang ini karena memang saya melakukan penelitian. Jadi luar biasa di Jepang. Sebelum pandemi jumlah penduduk Muslim di Jepang tidak banyak, tetapi jumlah halal Muslim tourism sangat besar. Jadi produk halal di Jepang itu sangat diminati. Kebetulan di sana kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau adik sekalian sempat melihat ada namanya Sari Raya Jepang atau Halalina.jp, itu adalah salah satu perusahaan yang dimiliki orang Indonesia yang sudah established di sana, yang mempunyai beberapa outlet di Jepang, yang membangun chain store halal food Indonesia. Dan ini adalah kebetulan yang punya, saya kenal baik Mas Teguh Wahyudi, juga sama-sama di IJBNet, dia juga wakil ketua IJBNet. Jadi kita sama-sama mengembangkan industri makanan halal di sana. Jadi ini peluang yang sangat baik buat para UMKM yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur, merupakan salah satu peluang, dan sudah sangat banyak sekali produk-produk halal dari Jawa Timur yang sudah masuk ke sana. Syarat utamanya adalah ya harus punya sertifikasi halal. Kemudian syarat-syarat lainnya bisa mengikuti, misalnya tentang izin-izin BPOM atau flowchart produksinya. Nanti itu kami bisa menjelaskan bagaimana tata cara peluang untuk masuk ke sana. Silakan lanjut. Di Jepang sekarang sedang meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tahu, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi kebocoran akibat gempa, kebocoran reaktor nuklir yang ada di Fukushima kalau tidak salah. Maka Jepang sudah mengurangi menggunakan reaktor nuklir sebagai bahan pembangkit listrik, dan sekarang mereka sudah menggunakan energi terbarukan, antara lain menggunakan karbon. Jadi ini bisa didapat dari produk-produk yang ada di Indonesia. Silakan next. Nah, ini adalah PLTBM, jadi yang sedang dibangun. Ada banyak PLTBM yang sedang dibangun, dan ini merupakan salah satu peluang dari Indonesia untuk bisa mengekspor bahan bakar atau bahan baku untuk kebutuhan PLTBM di sana. Silakan next. Nah, per akhir 2020 ini dari Japan Woody Bioenergy Association, jadi banyak sekali tenaga pembangkit listrik di sana menggunakan tenaga biomas. Biomas itu apa? Saya jelaskan di next berikutnya. Silakan dilanjutkan. Jadi Indonesia perlu teknologi aplikatif dan didukung banyak pihak, terutama universitas, untuk bisa masuk ke pasar Jepang dan bersaing di pasar global. Jadi bukan hanya pasar Jepang saja ya. Jadi misalnya tadi pasar Bratislava merupakan salah satu peluang untuk bisa masuk ke sana. Next. Produk ayam olahan. Nah, ini adalah produk ayam olahan dari Indonesia. Jadi di Jepang itu susah mencari produk halal, tetapi kalau ayam hidup nggak bisa masuk ke sana, poultry itu susah, karena di sana tidak ada yang menyembelih, jadi tidak halal jadinya. Maka ayam olahan itu banyak yang sudah diekspor dari Indonesia. Ada beberapa pabrik seperti CP Prima, kemudian apa yang sudah kayak chicken nugget segala macam itu sudah bisa diekspor ke sana. Nah, saya rasa kalau misalnya ada banyak pengusaha di bidang pengolahan ayam, seperti di Blitar kan peternakan ayam banyak. Kalau ini bisa di scale up, dinaikkan menjadi produksi nugget atau produksi ayam olahan yang sudah diolah, insya Allah bisa masuk ke pasar Jepang dengan baik. Next. Udang dan produk olahannya. Nah, ini udang, kalau Bapak Ibu suka makan di restoran Jepang, nah, udang-udang di Jepang ini sebagian besar di Indonesia. Banyak yang sudah diekspor dengan diolah, banyak yang masih mentah. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu lihat produknya atau sekar laut, itu udang-udangnya sudah diolah, jadi mereka tinggal deep frying saja di sana, atau tinggal dimasak cepat, itu sudah siap saji. Jadi ini adalah nilai tambahnya. Jadi produk olahan itu dalam arti jangan produk mentah, tapi sudah diolah menjadi siap saji. Ya. Sekarang sedang ada proses baru lagi, diolah menjadi siap santap. Ya, kalau siap saji itu berarti masih ada yang menyajikan. Kalau siap santap itu berarti langsung end user atau konsumen tinggal makan. Next.
Ini adalah unagi dan produk olahannya. Unagi itu belut ya sebetulnya, belut. Jadi kalau di sana itu salah satu makanan yang favorit. Bahkan Kaisar Jepang itu favoritnya adalah unagi. Ya. Next. Ini adalah edamame dan okra. Ini adalah sayuran yang disukai di Jepang, dan kalau dari Jawa Timur ini kebanyakan edamame disukai dari Jember, dari Malang juga ada. Jadi edamame ini adalah sayuran yang ditanam di dataran tinggi. Ini buatan Indonesia, ini dari yang okra dan edamame ini dari Jember ini yang dikirim ke sana. Next. Ketela dan produk olahannya. Jadi ketela itu juga disukai karena kebetulan ketela memiliki karbohidrat yang tinggi. Karena orang Jepang tidak makan nasi, ya makan juga sih tidak banyak, tapi mereka suka makan yang lain. Jadi ketela ini salah satu produk alternatif yang di Jepang tidak ada. Jadi mereka suka juga. Kemudian next. Nanas ini diolah. Jadi kalau nanas dalam bentuk nanas dikirim agak susah karena lifetime-nya tidak lama. Tapi kalau misalnya sudah diolah, yang sudah lifetime-nya sudah lebih lama akan lebih menarik. Next. Pisang dan produk olahannya. Nah, kalau misalnya pisang yang di kiri bawah ini pisang yang dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Kemudian kalau yang di snack banana yang di kanan bawah ini itu produk olahan pisang dari Malang. Jadi banyak UKM dari Malang yang buat keripik pisang dari Batu sekitarnya, itu juga sudah banyak yang diekspor ke Jepang, dan kebetulan ini distribusinya dari Sari Raya. Next. Durian adalah salah satu buah yang sangat diminati. Ya. Jadi dikirim dalam bentuk seperti foto di kanan bawah itu. Bahkan harga durian bukan harga jual di sana ya, harga beli dari pengusaha Jepang, durian itu mereka sanggup beli seharga 50.000 per 500 gram, ya, setengah kilo. Padahal di sini berapa kan, 100 gramnya cuma Rp2.000 kalau nggak salah. Mereka mau, tapi yang udah bisa standar packaging standar ekspor dan siap kirim. Bahkan kemarin beberapa pengusaha dari Jawa Timur mengirimkan durian ke sana 1,5 ton itu dalam 3 hari udah habis. Ya, orang Jepang ternyata suka yang aneh-aneh juga. Ya, 1,5 ton sudah habis. Tapi mereka mau yang sudah frozen ya, yang sudah dikupas. Mereka tidak mau dalam bentuk yang ada kulitnya, karena jadi masalah di sana dengan kulitnya. Padahal kalau orang Indonesia suka durian dengan kulitnya, karena kalau cuci tangan jadi baunya kan hilang kan, begitu ya. Ya, next. Kelapa muda dan snack hasil olahannya. Nah, kelapa muda ini juga diminati, olahan snack kelapa muda juga diminati, karena memang kelapa tidak tumbuh di Jepang. Jadi kalau boleh saya sampaikan, 5 negara penghasil kelapa di dunia itu adalah Filipina, Vietnam, Indonesia, kemudian Sri Lanka dan India. Nah, Indonesia relatif stabil hasil olahan kelapanya, sementara kalau Filipina dan Vietnam adalah 2 negara yang sering ada bencana badai. Setiap ada badai, kelapanya hilang semua, maka harga kelapa pasti naik. Pada saat harga kelapa turun, berarti itu artinya di negara lain hasil panen kelapanya banyak. Next. Buah tropis lainnya yang sangat diminati di Jepang adalah seperti ini, cuman sayangnya kita masih ada kendala dengan Jepang. Salah satunya adalah isu lalat buah yang ada di beberapa tanaman buah tropis. Jadi Jepang itu sangat hati-hati sekali dengan isu lalat buah atau hama lalat buah. Jadi tidak mudah untuk bisa masuk ke sana dengan beberapa aturan-aturan tersebut. Next. Nah, di Jepang mempersyaratkan adanya VHT. Jadi VHT adalah Vapor Heat Treatment System, ini adalah salah satu teknologi yang mana buah ini kalau melewati VHT ini, maka bisa menghilangkan semua hama yang ada di buah tersebut. Sementara ini belum ada di Indonesia, tapi JBNet siap membantu beberapa pihak di Indonesia yang siap
menggunakan ini. Jadi sementara ini yang teknologi yang baru yang digunakan di Indonesia untuk buah, agar buah tersebut bisa lebih lama tahannya, itu menggunakan radiasi nuklir yang sudah disiapkan di batang. Jadi buah itu kalau masuk radiasi nuklir, maka buah tersebut jadi tahan lama. Dan itu aman sebetulnya, karena itu sudah diakui. Tapi kalau Jepang, mereka meminta dengan vapor heat treatment system. Jadi buah ini dimasukkan ke dalam itu ada chamber seperti itu, dengan berjalan, digunakan vapor heat, dalam beberapa waktu setelah keluar dari situ sudah dijamin buah tersebut tidak ada ininya lagi, hama di dalamnya, tidak ada bakterinya, akan memperlama pembusukan, jadi buah tersebut bisa tahan lebih lama. Ya. Next. Tempurung dan sabut kelapa ini adalah salah satu alternatif biomasa yang tadi saya sampaikan, bahwa produk kelapa dan turunannya ini adalah salah satu produk energi terbarukan. Jadi kalau misalnya sabut kelapa dari Kepulauan Maluku, kemudian tempurung kelapa dari Kepulauan Sulawesi, dan yang lain-lainnya itu menjadikan salah satu produk yang bisa digunakan alternatif biomasa, jadi sebagai bahan bakar ya. Next. Itu sih sudah umum ya, banyak orang yang sudah tahu sebetulnya. Tetapi ternyata dari sumber yang kita dapatkan bahwa coconut shell itu memiliki kalori yang sangat tinggi, ya, calorified value yang tinggi. Jadi bisa menjadikan bahan bakar yang sangat baik. Tempurung itu bisa jadi 4.971 kilokalori. Sementara ini kita menggunakan tempurung kelapa, biasanya dibuat arang, dipakai untuk bahan bakar masak sate. Jadi arang itu hanya dipakai untuk sate-sate saja. Tetapi kalau untuk diindustrialisasi, maka ini menjadi bahan bakar yang sangat baik. Satu contoh, PKS, jadi pabrik kelapa sawit, tempurungnya itu cangkang sawitnya tidak dipakai, dibuang. Jadi sawitnya dipakai untuk minyak goreng, dihasilkan, sementara cangkangnya itu kan dibuang, tidak dipakai. Kalau itu dimanfaatkan menjadi bahan baku biomasa, akan menjadi hasilnya sangat baik. Dan ini Jepang sudah siap mengolah seperti ini, jadikan bahan baku mereka. Jadi di Indonesia ini sebenarnya luar biasa, apapun bisa dijadikan pendapatan, income, asal bisa mengolahnya. Nah inilah yang kekurangan kita, dan ini kita membutuhkan riset, teknologi, dan juga bantuan dari universitas untuk bisa mengembangkan hal tersebut. Silakan dilanjutkan, next. Nah, ini juga wood pellet. Jadi wood pellet ini ada penjelasannya di sini. Ada beberapa macam wood pellet, ada akasia, kaliandra, dan gamal. Jadi wood pellet ini juga menjadikan salah satu bahan bakar yang baik. Ya. Next. Pengolahan sayuran yang tidak diterima di pasar. Mungkin ini sangat menarik ya, karena di sekitarnya Batu kan banyak penghasil sayuran sangat luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kalau sayur yang tidak terserap di pasar, tidak laku dijual, dia jadi busuk, dibuang begitu saja. Padahal sayur-sayur ini kalau di Jepang yang tidak terserap pasar daripada busuk, sama mereka bisa diolah, dan ini dijadikan bahan baku juga, dijadikan makanan. Jadi saat ini JBNet sedang mencari lahan dan mitra pemasok sayur untuk menjadikan diproses lagi menjadi bahan makanan juga. Jadi nanti sayur-sayur ini bisa menjadi pembungkus makanan, seperti di gambar kanan bawah itu. Kalau sementara ini, Bapak Ibu sekalian tahu masakan Jepang ya, makanan Jepang itu kan biasanya kan dibungkus dengan apa tuh ya, rumput laut ya. Sekarang yang baru mereka dibungkus dengan sayur. Next. Ini tadi saya jelaskan lagi. Jadi kelapa itu bisa menjadi solid fuel biomass. Jadi kalau misalnya ini bisa dilakukan, dan ini sudah dilakukan penelitian, ada beberapa bahan baku kelapa yang sudah kita lakukan penelitian, ada di Indragiri Hilir dan ada di Sulawesi Utara, di Uyut, di Sulut, di Bitung. Bahan kelapa ini bisa menjadi bioaftur, jadi bahan bakarnya jet. Nah, jadi mungkin kalau misalnya nanti ini bisa jadi bioaftur dan bisa diproduksi di Indonesia, maka tiket pesawat bisa jadi lebih murah karena tidak menggunakan aftur, tapi menggunakan bioaftur. Ya. Next. Ini kelapa dan turunannya yang bisa diolah jadi sabut kelapa bisa di coco fiber ya.
kemudian bisa jadi kokopit. Jadi coco fiber itu bisa menjadi macam-macam, bisa sebenarnya kalau misalnya ini coco fiber yang natural, tapi kalau yang bukan natural adalah dakron. Dakron itu bahan baku untuk kasur ya, untuk sarung, untuk bantal, guling segala macam. Tetapi dakron itu di tempat negara yang musim dingin itu kurang efektif karena kalau mereka banyak menggunakan coco fiber, karena coco fiber itu kalau musim dingin dia menjadi hangat. Tetapi bukan terus bantal guling sarung sama sama kasurnya tempat tidur pakai coco fiber dari sumber kelapa langsung ya enggak, masih diolah lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua tahu bahwa Mercedes-Benz kursinya itu joknya menggunakan coco fiber dari Indonesia. Tetapi dengan teknologi Eropa mereka menjadi lebih baik, jadi lebih halus, lebih empuk, lebih enak. Karena pada saat musim dingin dia menjadikan hangat, gitu. Kalau kokopit atau kokopit itu dipergunakan sebagai media tanam. Ya, jadi sekarang zamannya pandemi seperti ini, banyak kokopit dan kokodas itu dipakai untuk media tanam, jadi tanaman segala macam. Karena sifatnya adalah menyerap air. Jadi kalau misalnya tanahnya media tanamnya pakai dengan kokopit, maka tanah tersebut akan lebih subur. Silakan next. Silase dari jagung, jadi banyak juga jagung-jagung itu yang kalau di Indonesia ini apa ya namanya? Jadi usia jagung yang ditanam usia 80 sampai 85 hari itu sudah bisa dipanen. Jadi dijual semua dengan batangnya. Kalau selama ini kan jagung hanya dijual buah jagungnya saja ya. Sementara jadi silase itu bisa diolah menjadi pakan ternak, dan ini pakan ternak paling enak untuk sapi di Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu tahu sapi Kobe di Jepang, ada sapi yang paling mahal, ternyata makanannya adalah silase. Ya. Next. Nah, ini saya mungkin memperkenalkan Bapak Syoto Rais. Bapak Dr. Syoto Rais adalah Ketua IJB Net kita, Ketua Umum kita. Sebetulnya beliau yang akan menyampaikan materi ini, tetapi karena ada berhalangan sedang mengikuti Zoom meeting dengan Jepang, maka saya diminta mewakili. Saya kelas memberi informasi. Pak Syoto Rais adalah orang Jawa Timur asli. Beliau menjadi expat di Indonesia. Jadi kalau expat itu kan biasanya orang asing yang kerja di Indonesia kan gitu ya. Tapi karena dia orang Indonesia yang kerja di Jepang dan dari tempat Indonesia, maka jadi expat di Indonesia, di negaranya sendiri gitu. Jadi beliau sangat luar biasa. Waktu itu kembali ke Indonesia atas permintaan Pak DI, Abah Dahlan Iskan, diminta kembali ke Indonesia untuk membantu membangun Indonesia, dan sampai sekarang beliau tetap di Indonesia. Kok yang lainnya sudah banyak kembali lagi ke negaranya. Karena ternyata tidak mudah, Indonesia itu sangat besar, sangat beragam. Ganti menteri, ganti aturannya. Next, mungkin slide yang terakhir. Saya kebetulan di Export Center Surabaya, kami bekerja sama dengan IJB Net. Jadi kami di Kementerian Perdagangan, kebetulan IJB Net adalah salah satu lembaga Indonesia Japan Network Business Network. Maka kami di Kementerian Perdagangan bersama Export Center juga bersinergi dengan IJB Net untuk mengembangkan dan memasarkan produk Indonesia ke pasar Jepang. Sedangkan kami sendiri di Export Center tidak hanya fokus di pasar Jepang, tetapi dengan seluruh negara yang ada di dunia yang mempunyai potensi pasar. Jadi untuk mahasiswa FEB UMM, jika berkenan atau berminat silakan menghubungi kami, silakan mengikuti IG kami. Kami ada program bimbingan kepada mahasiswa selama 8 bulan siap ekspor, dan ini sudah terbukti. Beberapa mahasiswa di UNER, beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi swasta lainnya, dari Universitas Ciputra juga, mereka mengikuti bimbingan kami 8 bulan siap ekspor. Jadi nanti lulus nggak usah bingung-bingung menawarkan ijazahnya, cari pekerjaan, tapi malah bisa membuka lapangan kerja, dan jadilah wirausaha muda yang berprestasi ya. Saya sendiri juga sebetulnya praktisi, saya eksportir, dan saya sudah menjadi eksportir sejak tahun 1998. Jadi karena saya eksportir sudah lama, maka saya ditarik di Kementerian Perdagangan jadi tenaga ahli di bidang promosi dan pemasaran.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Reza atas penyampaian materi dan juga wawasannya ya terkait dengan potensi ekspor produk-produk Indonesia ke Jepang. Di sini masuk ke Pak, biasanya pertanyaannya hampir sama Pak. Jadi mungkin ini saya rangkum saja gitu. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana sih cara bagi UMKM yang memiliki kendala dalam mengakses hal digital gitu ya. Padahal sebenarnya kita ini butuh untuk men-scale up bisnis kita untuk mengekspor dan yang lain-lain. Sedangkan kita punya keterbatasan nih di bidang digital bisnis seperti itu Pak. Mungkin Bapak ada pandangan atau mungkin pengalaman terkait dengan hal ini, silakan Pak. Masih di mute Bapak. Oh ya, maaf. Oke. Baik, sebetulnya adalah kendala yang UMKM kita ini kebanyakan kan mereka sebagai pengusaha perorangan ya. Jadi mereka sudah melakukan usaha itu sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Pada saat ada perubahan transformasi digital, jadi mereka tidak siap. Jadi banyak UMKM kita tuh udah generasi itu bukan generasi milenial. Mereka tidak siap untuk melakukan perubahan. Zamannya sekarang kita digitalisasi, jualan online, mereka nggak siap. Mereka gaptek. Ya. Punya HP-nya bagus-bagus, Android, smartphone segala macam, tapi tidak bisa dipakai komunikasi, hanya dipakai untuk foto dan update status. Makanya di situ. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin maju, ya harus belajar. Masanya tidak banyak UKM kita mau belajar, karena mereka selama ini sudah merasa nyaman. Nah, untuk itu butuh generasi penerus ada di semua ini untuk bisa merubah mindset. Karena kalau misalnya saya yang sering berkonsultasi kepada kami kebanyakan adalah anak-anak muda, anak mahasiswa, malah mereka lebih kencang-kencang, mereka bisa jualan. Sekarang coba aja dilihat yang jualan di sosial media, marketplace itu kan kebanyakan kan mereka anak-anak muda. Karena memang marketnya di situ. Anak-anak muda itu lebih pintar membuat konten, juga promosi dengan UMKM kita yang jadi selama intinya ya harus mau berubah ya Pak. Ya, harus mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan zaman gitu. Tidak siap beradaptasi itu aja sih. Oke, mungkin ini Bapak ada satu pertanyaan lagi nih yang mungkin pengen disampaikan dari yang ada di Zoom dari proyek CDC. Monggo, kalau misalnya berkenan untuk langsung bertanya kepada pembicara, saya persilahkan. Silakan. Oke. Silakan. Silakan, proyek CDC. Oh, menghilang nih. Menghilang atau mungkin malu-malu nih Pak. Nah, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk ya Pak, terkait dengan potensi ekspor impor ya, utamanya dengan produk-produk lokal Indonesia. Itu seperti yang Bapak bilang tadi, di Export Center Surabaya itu juga ada program magang bagi para mahasiswa gitu ya, tidak hanya terbatas bagi mahasiswa, tapi mungkin juga program coaching seperti itu. Apakah mungkin program semisal coaching juga untuk UMKM yang punya potensi ekspor keluar seperti itu, Pak? Ada, jadi kita dalam 1 tahun itu ada 12 program. Jadi setiap bulan kita ada 1 program sosialisasi di seluruh Bakorwil yang ada di Jawa Timur. Kan Jawa Timur ada 5 Bakorwil tuh, jadi masing-masing Bakorwil mendapatkan kesempatan 2 kali sosialisasi dan informasi pasar kan begitu. Dan setiap kita melakukan sosialisasi dan informasi pasar itu juga bisa diakses secara
online. Jadi kita juga menginformasikan di sosial media kita, di IG kita, di Instagram kita, Export Center untuk bisa melihat kegiatan kita, apa saja yang ada kegiatan kita bisa dilihat akses. Dan apabila ingin melakukan konsultasi langsung dengan Export Center, silakan bisa mendaftarkan di sosial media kita, langsung bisa DM, nanti akan dijadwalkan di Export Center Surabaya. Ada 4 tenaga ahli yang membidangi bidangnya masing-masing. Ada bidang stabilitas produk, ada bidang prosedur ekspor, ada bidang akses pasar, dan ada bidang promosi dan pengembangan pasar. Nah, kebetulan saya juga di IJB.net, maka saya juga siap membantu untuk program yang spesial Jepang gitu. Jadi bukan hanya kalau misalnya kita tergantung produknya. Sebelumnya tidak bisa kita bilang ini nggak bisa. Misalnya produknya ternyata ini cocok untuk Jepang, maka akan kita bantu. Tapi misalnya ada produk yang cocok untuk negara lain, maka akan kita bantu ke negara lain. Contoh seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya dan juga wawasan yang amat sangat insightful buat kita, bahwasanya banyak loh ternyata produk-produk Indonesia yang punya potensi untuk diekspor keluar, tidak hanya di Jepang, namun juga di negara-negara lain seperti di Slovakia tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wike. Nah, mungkin untuk terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Fernanda Reza. Saya selaku panitia dan juga MC mohon maaf apabila ada kekurangan ya, baik itu segala teknis, non teknis. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sertifikat bagi pembicara akan ya, begitu juga untuk sertifikat untuk para peserta akan langsung kami kirimkan ke email masing. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari panitia ada yang ingin disampaikan? Oh, ini keberhasilan dari kegiatan kita hari ini tidak lepas dari dukungan sponsor dan juga media partner kita yang sudah hadir dan juga mendukung kegiatan kita. Nah, silahkan. Oke. Nah, ini ada beberapa sponsor yang sudah ini ya memberikan dukungan kepada kita. Ada beberapa produk di sini. Oke, silahkan. Mungkin kita take picture bareng-bareng gitu ya. Oke, 1, 2, 3, terima kasih untuk dukungan sponsor. Ya, sponsor kami, kegiatan kami ini tidak lepas dari dukungan sponsor seperti Ayam Geprek Sai, Aventri, Bigaku, BCA, Bakso Komplit Aksara, Cinggu, Jaya Sehat Selalu, Kopi Kebun Sendiri, dan juga Shining Batu. Terima kasih. Nah, ini produk-produknya. Nah, produk-produk lokal yang menjadi support kegiatan kita hari ini bisa diakses dan juga diberi secara online melalui berbagai platform yang sudah tersedia, baik itu secara online maupun offline. Oke, terima kasih. Nah, selain itu, keberhasilan kegiatan kita hari ini juga tidak lepas dari dukungan list media partner kita, ya. Ada All Events ID, BEM FEB UNER, BEM Poltek ATK Yogyakarta, Bisnis Mahasiswa Malang, Event Center ID, Event Jawa Timur, Event Kampus.go, Event Lamongan, Halo Wijaya, UNES, Solo, Indeksa, dan juga Unisula Semarang, HM EPM, Info Event Jatim, info seminar gratis, info Kupeda ID, info seminar terupdate, info lomba event, info kampus ID, info webinar, kawan kampus, lomba terkini, poin kampus cinta, seputar info ID, seminar Jatim, UMM, FM, dan juga webinar _ID. Nah, banyak juga beberapa list media yang saya mengucapkan terima kasih atas
terhadap program Mahapreneur 8. Sekaligus ya, saya juga mengingatkan bahwasanya akan ada program Mahapreneur 8 lanjutan dari hari ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2021. Nah, terkait dengan kegiatan hari ini, terima kasih banyak bagi seluruh pembicara bahwasanya memang di virtual business seperti sekarang dapat dipungkiri bahwa ekspor impor ini punya peran yang amat sangat vital dalam perekonomian Indonesia, utamanya dalam mendukung devisa Indonesia di seluruh komponen masyarakat yang ada di kita, baik itu level UMKM, baik itu kecil, menengah, hingga level besar, agar bisa mengembangkan sayapnya untuk merambah ke dunia ekspor. Demikian kegiatan hari ini. Saya selaku moderator dan MC, mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja, baik ataupun tidak, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Saya Husnul Rafida, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.